saya bertanya tadi, kenapa Yesus nggak kasih begini? Oh, Robert kamu teman-temanku. Enggak gitu, tapi kok sahabat. Jadi ada sesuatu hubungan yang lebih di atas daripada teman. Tadi sukacita dan percaya. Wah, ini saya dapat tempat khusus nih gitu kan. Nah, dulu kamu melayani, rajin sekali. Tuhan kasih talenta buat kamu. Tetapi kenapa sekarang enggak? Berarti maksudnya di dalam kehidupan kamu itu mari terus melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan kasih ke kamu. Shalom keluarga Tuhan, kembali berjumpa dalam acara Kesaku, Keluarga Sehat, Anak Kuat. Topik perbincangan kita kali ini adalah lebih kuat bersama sahabat, yaitu bagaimana memiliki dan membuka diri menjadi seorang sahabat agar tidak pernah merasa sendirian atau kesepian yang banyak dialami masyarakat saat ini. Tamu kita kali ini diwakili oleh sepasang suami istri, yaitu Bapak Robert Siregar dan Ibu Ranap Boru Panggabean. Apa kabar Ibu? Shalom, baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak gimana kabarnya Pak? Saya bingung malah bilangnya. Oh, kenapa Pak? Kalau di atas daripada luar biasa atau dahsyat, kira-kira apa? Saya nggak bisa bilang apa-apa selain sangat-sangat luar biasa. Dahsyat, puji Tuhan. Ya. Baik, sebelum kita berbincang dengan tamu kita yang hebat ini, mari kita saksikan cuplikan ibadah Family Week bulan ini yang akan kita bahas. Kita menjadi sahabat bagi sesama manusia. Sesama manusia terpikir cakupannya sangat luas. Kita mulai dari yang terkecil dulu, yaitu keluarga. Kalau kita sebagai orang tua dalam keluarga, jadilah sahabat pasanganmu, jadilah sahabat anak-anakmu, di mana anak-anak bisa mencurahkan isi hatinya atau bisa menceritakan apa yang dialaminya. Sahabat bukan hubungan antara atasan dengan bawahan, tapi hubungan yang setara. Sama seperti Yesus mengatakan, sahabat itu yang setara, selevel. Dengan demikian, anak-anak itu di tengah pergaulannya, dia tidak takut. Demikian cuplikan khotbah ibadah Family Week yang selengkapnya Anda dapat saksikan di channel YouTube GKA Church untuk mendapatkan manfaat yang lebih lengkap. Sesuai dengan subtema GKA bulan ini yaitu Never Alone, yaitu bagaimana umat Tuhan tidak pernah sendirian karena memiliki sahabat yang setia sehingga tidak pernah merasa kesepian. Baik, kita akan langsung berbincang dengan tamu kita kali ini. Pertanyaan pertama buat Bapak Ibu, apa pesan penting yang Bapak atau Ibu dapatkan dari khotbah ibadah family kali ini? Silakan, siapa dulu? Ibu silakan. Nah, Ibu ya. Tetap Ibu ya Pak. Ya, yang saya pribadi dapatkan itu yaitu mengenai kasih ya. Oh, kasih. Ya, kepercayaan. Kita karena kita itu makhluk sosial ya, jadi butuh orang lain juga. Ya. Terus kemudian kita mempergunakan hal-hal yang baik dan Yesus sebagai center kita. Oh, center pusat dari ini kehidupan kita ya. Ya, betul. Jadi ini mengingatkan kita, artinya kita tidak boleh menyendiri dong Bu ya, betul, atau menghindar ya dari orang lain ya, karena kita makhluk sosial tadi betul, ya, yang diciptakan Tuhan untuk bersekutu ya, untuk bersama, bersosialisasi. Kalau Bapak apa Pak yang dapat Pak? Saya tadi dapatkan bahwa semua manusia tidak terkecuali yang dalam Tuhan, tidak dalam Tuhan, itu bisa mengalami kesepian. Sampai seperti tadi contohnya Elia. Ya. Tapi mungkin caranya berbeda. Bagaimana Elia merasa kesepian bukan karena tidak ada sahabat, tapi dia karena melakukan pekerjaan Tuhan dan dia merasa sendiri karena udah bekerja dengan Tuhan, dan dia merasa bahwa kok saya sendiri tinggalkan Tuhan, padahal Tuhan nggak meninggalkan dia. Jadi saya lihat bahwa kedua orang yang tidak menerima diri atau tadi tidak bersosial itu merasa kesepian. Nah, dia tidak dia merasa kesepian secara pribadi.
dia mungkin gak ada sahabat. Seperti Ya. tadi Ibu bilang Ya. banyak sahabatnya tapi dia sendiri di situ. Hmm. Ya kan, bahkan jiwanya kesepian padahal ada sahabat-sahabatnya. Ya. Jadi itu saya lihat bahwa kesepian itu ternyata sangat-sangat penting sekali untuk kita jangan abaikan, tapi Jangan abaikan. ya, karena tadi saya lihat bahwa kesepian itu ada akibat yang luar biasa tadi ya. Kayak Sampai bunuh diri ya Pak ya? Sampai bunuh Oh, diri iya. itu saya baru tahu bahwa ngeri kali gitu. Ngeri kali ya. Selama ini enggak biasa aja gitu Iya, ya. apalagi kalau kita lihat apalagi kalau ada anak-anak dia introvert atau kesepian, ternyata dari dini saya lihat perlu juga kita hadapi ya, kita Ya. laksanakan Ya. apa yang khotbah tadi. Pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana langkah-langkah tadi ya, kita sudah tadi mendengar kesepian gitu yang begitu akibatnya tidak dianggap remeh ya, cukup resiko tinggi. Apakah tadi Bapak bisa mendapatkan cara mengatasinya Pak? Ya. Siapa dulu nih? Bapak sekarang. Oh. Yang pertama memang dia harus menggunakan waktu yang ada. Hmm. Ya kan, jadi waktu itu perlu digunakan sebaik mungkin. Sebaik mungkin dengan ya. diisi dengan kegiatan apa yang perlu. Pergunakanlah waktu-waktu itu Ya. ya dengan bijak Pak ya. Ya. Kedua mungkin kita harus mendapatkan orang yang baik, karena tadi saya baca bahwa pergaulan yang buruk akan mengubah perlakuan yang baik. Jadi kita harus coba mencari orang-orang yang bisa mengubah kita lebih positif. Gitu. Jadi saya lihat bahwa langkah-langkah itu perlu kita lakukan Ya. supaya kita nggak merasa Ya. kesepian lagi untuk Oh, iya. itu. Itu tadi ya dari apa? Dari Melangkah. Dari yang Khotbah. Menteri Kesepian Jepang Iya, gitu Jepang ya. ya itu. Sampai kemudian tadi ada penelitian saya lupa tadi ya disampaikan Tapi yang ya, luar seperti biasanya itu kok ya. Jepang sampai buat menteri ya. Menteri ya, karena Kenapa? masalah kesepian ini. Indonesia banyak orang Kristen yang nggak buat Ya. menteri. Ya. Bisa diusulkan juga ke pemerintah. Ya. Ya saking mereka seriusnya Ya, ya. mereka Ya, sangat ya, seriusnya. ya. Dan kalau Ibu nih, Bu, jawaban pamungkasnya apa Bu sebenarnya Bu? Yang tadi dari khotbah tadi untuk mengatasi kesepian ini Bu. Mengatasi kesepian sebenarnya cuma satu kan, Yesus mengatakan datanglah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Jadi pertama-tama sebenarnya kita harus datang kepada Yesus itu sendiri yang menjanjikan itu Ya. dan sudah pasti menepatinya. Ya, amin. Jadi memang jawabannya nomor satu ya menjadikan Yesus sebagai sahabat kita, gitu ya. Nah itu yang kita tangkap tadi. Nah tadi disampaikan untuk menjadikan Yesus sahabat kita, ya apa sih ada penerapannya tuh, ya ada 3 ya kalau nggak salah ya. Tadi Mungkin kasih, pertama- percaya, Pertama, kasih, mengasihi. mengasihi. Tapi Percaya. sebelum mengasihi ada Pak tadi. percaya. Sebelum Bukan. percaya lagi. Itu yang kita sebagai makhluk sosial. Sukacita Pak. Sukacita. Sukacita. Ya. Jadi kan pergunakan waktu-waktu itu tadi kan ya. Betul. Jadi bersama Yesus kalau kita menganggap Yesus sebagai sahabat, dia bilang kalau selama dia bersama kita itu harus ada dalam keadaan sukacita. Ya, Jadi betul. sukacitanya bukan karena dapat ini, dapat itu gitu ya, enggak. Karena menjadikan Yesus adalah sukacita kita. Ya, yaitu tadi kata Ibu sumber, karena dia sumber segalanya gitu ya. Betul. Nah, baru tadi apa Pak? Tadi ada kasih Pak ya. Ya, Kasih. Nah, seperti apa tuh Pak kasih ya tadi ya? Ya dia memperhatikan kalau kasih kan kita memperhatikan, Ya, kan memperhatikan memperhatikan. dengan sungguh-sungguh. Ya kan orang itu pun nggak mengasihi kita Ya. tetap perhatikan, Ya, gitu ya. kan. Menolong, Pak, ya, tadi, menolong Pak. Ya. terus gitu. Ya, Tapi satu hal yang saya lihat gini, dari khotbah tadi Ibu dari Yohanes ini, Ya. itu untuk menjadi Yesus ada syarat ternyata. Sama seperti tadi Ibu bilang, masuk ke grupnya mereka ini ada syarat, disiksa lah, dicekek lah apa. Ya. Ternyata masuk ke Yesus pun ada syaratnya. Ya, ya. Tadi seperti artinya ada konsekuensi. tadi sukacitanya, Ya, sukacitanya, percayanya tadi. percayanya, ya, kasihnya Kasihnya. ya. Itu tetap Ya, artinya ya. kita harus berani seperti masuk grup tadi, Ya. berani untuk melakukan Ya. yang Yesus minta, baru Ya. kita bisa menjadi sahabatnya. Ya, Gitu. ya. Jadi kata pamungkasnya tadi adalah
Yesus, menjadikan Ya. Yesus adalah sahabat, ya. Memang tadi banyak penelitian tadi Banyak, Pak ya, ya, betul. yang harus bergaul, bersosialisasi, mendapatkan kawan. Tapi jawaban di atas semua itu ya, yang ultimate adalah menjadikan Yesus sebagai sahabat. Ya, betul, Tadi yang kata Pak Robert tadi benar, ketika Yesus menjadi sahabat kita, ya tentu pilihan kita harus sesuai gitu ya. Betul. Artinya ya menjadikan Yesus sahabat ada konsekuensinya maksudnya Ya. ya. Yang tadi adalah satu, konsekuensinya enak kok apa? Sukacita selalu. Sukacita. Karena dia sahabat kita tadi ya. Yang kedua adalah percaya. Betul. Ya percaya tuh artinya benar-benar dipercaya, benar-benar bisa diandalkan gitu ya. Benar-benar tidak mengkhianati. Kayak Yesus lah kan, mana pernah Ya. dia mengkhianati bahkan berkorban. Ya, Yang berikutnya tadi apa Pak? Habis percaya Kasih ya. kasih ya. Iya. Nah, Kasih. kasih ya. Kalau kasih itu yang sampai dia berkorban gitu ya, Berkorban. dan menolong. Kalau percaya itu tidak mengkhianati. Tidak mengkhianati. Ya, tidak membohongi ya. Betul. Apalagi sahabat kalau sekali dibohongi itu waduh, ya Sakit, sakit banget tuh Tapi ya. saya bertanya, kenapa Tuhan bilang kok kita apa tuh? sahabatnya, bukan Bukan apa? teman ya. Bukan teman atau Kenapa tuh Pak? Nah, saya melihat bahwa sahabat itu lebih di atas teman. Makanya Yesus, saya contoh apa begini, kalau di dalam pelayanan kita bilang teman-teman pelayanan, Ya. kenapa nggak disebut sahabat pelayanan? Berarti Iya, kan iya. sahabat itu sesuatu yang di Sesuatu atas. yang di atas. Oh. Yang artinya, makanya saya bilang, saya bertanya tadi, kenapa Yesus nggak kasih begini? Oh, Robert kamu teman-temanku. Enggak gitu, tapi enggak. kok sahabat? Sahabat. Jadi ada sesuatu Sesuatu yang hubungan yang luar lebih di yang atas luar biasa daripada lagi teman tadi. ya. Selain Ya. tadi sukacita dan Ya. percaya, dia, Ya. wah, Ya. ini saya dapat tempat khusus nih Ya, gitu ya, kan, ya, ya. untuk di dalam apa, di dalam yang Yesus katakan tadi. Iya, iya. Makanya benar-benar harus tadi percaya, Iya. kemudian tadi mengasihi ya. Mengasihi. Dan Sukacita. dan tadi satu lagi nih, Melakukan kehendaknya. melakukan dengan apa Pak? Dengan cara Membuka Oh, diri saya tadi. membuka Pak. diri Ya, menjadi menjadi sahabat. Nah sahabat. itu luar biasa. Kalau kita tadi berarti kalau kita menerima Yesus sebagai sahabat, konsekuensinya kita harus berani membuka diri menjadi sahabat orang lain. Karena tadi Pak Robert udah bilang tadi, sahabat loh, bukan teman. Mungkin ini sesuatu yang apa ya? Kalau kita dengar itu kayaknya biasa aja. Tapi kalau kita menyelami, menyadari Yesus menjadikan diri kita sahabat, itu sebenarnya kan artinya dia membuka diri. Iya. Membuka setiap waktu, apapun yang kita keluhkan, apapun yang kita minta pertolongan apa, dia bersedia. Dan bahkan berani berkorban sudah ditunjukkannya. Benar itu kata-kata yang memang seharusnya kita tidak peka harusnya ya dengan kata sahabat, Yesus sahabat. Karena mungkin karena sering kita mengatakan itu, jadi biasa aja gitu loh. Ya. Padahal itu Nah beda. itu menarik tuh Pak. Ya. Tadi ibu juga bilang tadi, hanya ibu nggak bahas bedanya sahabat dengan teman. Dia bilang sahabat beda dengan teman. Saya bilang, oh, maksudnya apa nih? Waktu saya cari di Alkitab, ternyata sahabat itu di dalam Perjanjian Baru cuman hubungan antara manusia. Tapi waktu bilang sahabat, kok ini khusus gitu loh. Saya lihat seperti Yesus sahabat bukan teman. Oh, luar biasa Ada ya. beberapa juga kata sahabat antara Yesus dengan Ya. murid-muridnya. Jadi saya bilang, oh ternyata beda nih. Ya. Makanya sahabat yang judul yang tadi sangat sangat benar sekali bahwa bagaimana kita bisa menjadikan Yesus itu sahabat karena itu sesuatu yang spesial bagi kita ya. gitu. Tapi tuntutannya kalau kita bersuka cita Yesus jadi sahabat, kita juga harus mau tadi menjadi sahabat bagi orang sama lain. kayak tadi. Membuka diri. Berarti kepada orang lain. harus itu ya, Ya, harus sama- berani mau mengorbankan Ya, juga. sama kayak tadi dia mau masuk grup, mau dicekekkan, mau diapain, diapain Dan gitu. ada hubungan timbal balik. ya, Ada Pak? hubungan timbal Iya. balik tadi, betul itu konsekuensinya Bu ya. Konsekuensinya. Artinya kadang-kadang kita harus mengerti namanya memikul salib tuh ya. Kalau kita berani percaya pada Yesus, ya juga berani memikul salibnya Ya. gitu. Kadang-kadang kita maunya yang enak-enak. Ya betul, betul. Baik ya, berdasarkan pengalaman Anda berdua ya dari petunjuk tadi ya dari khotbah tadi, apa saja nih yang experience ya, yang penerapannya ya tadi sebagai Yesus sebagai sahabat dengan beberapa penerapannya ya. Mungkin siapa dulu nih ya? Sekarang ibu. Ibu, ya. Istilahnya sukacita. Bagaimana sih ibu menerapkan sukacita di dalam keluarga nih Bu? Ya, kalau dibilang apa yang diterapkan pasti banyak. Tapi
salah satu Ya. salah satu contohnya waktu itu anak kami masih di SMA. Ya. Waktu di SMA itu dia memang sering setiap minggu itu kan ada ibadah. Jadi karena passion yang Tuhan kasih sama dia musik, jadi dia selalu bermain musik. Setelah keluar dari SMA, hal itu jarang. Nah, saya sebagai seorang ibu, saya coba mendekati mereka, sebagaimana kayak teman-teman lah berbicara. Saya katakan, nak dulu kamu melayani, rajin sekali. Tuhan kasih talenta buat kamu, Ya. tetapi kenapa sekarang enggak? Berarti maksudnya di dalam kehidupan kamu itu mari terus melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan kasih ke kamu. Jadi dia mulai berpikir, nah setelah itu ya puji Tuhan, akhirnya dia ikut ada kegiatan, dia coba mengikuti, bahkan untuk ada musik pertandingan di Ya. gereja, dia coba ngikutin, Ya. ya puji Tuhan pernah dapat juara 1. Oh, Nah, ya, jadi ya. itulah salah satu. Ya. Oke. Yang berikutnya nih Pak, ya dari sukacita kemudian tadi ada kasih di situ Pak, ya kasih ya menjadikan Yesus sahabat itu ada sukacita kemudian ada kasih, ya bagaimana nih Pak, ya menurut Bapak ini? Sebenarnya kasih itu kan kita lakukan karena kita udah punya kasih sebelumnya. Karena bagaimana saya bisa mengasihi kalau saya belum punya kasih dalam hati saya kan Ya, gitu kan. ya. Tapi satu hal gini Pak, ada prinsip yang dari dulu saya terapkan dalam keluarga. Ya. Ya artinya kalau menegur, memukul itu harus ibu, bukan saya. Oh. Karena gini, Gitu. kalau anak itu dikandung sama ibu 9 bulan. Bapak kan nggak pernah mengandung. Jadi kalau umpamanya menegur, bukan mengasihi, tapi kami berdua tetap mengasihi. Tapi kalau kan kadang sahabat itu harus menegur, ya kan harus membangun. Saya lebih percaya kepada ibu, karena sebagai lagi kadang-kadang kita berselisih pendapat. Jadi saya ngeliat bahwa sukacita, memang kami harus punya sukacita dan yang tadi Bapak bilang gitu kan, sukacita itu harus kami, dan kasih itu harus kami punya dulu berdua. Jadi saya lebih percaya kepada ibu karena lebih dekat dengan bukan saya nggak dekat anak-anak, tapi dia lebih mudah untuk bicara sebagai seorang ibu dan saya mendukung dari belakang. Kalau ada apa-apa kita maju berdua. Gitu Jadi itu yang kita lakukan bersama. Strateginya seperti gitu karena harapannya ya. Ya karena Bapak kadang saya juga kerja kan waktunya lebih sedikit kan. Mungkin maksudnya kalau seorang ibu kali kalau menegur anak lebih banyak anak-anak itu tidak sakit hati gitu. Iya. Itu yang dialami memang. Ya, kebanyakan seperti itu. Begitu, betul. Biasanya kalau kita marahin tuh ibu marahin anak-anak tuh biasa gitu ya. Tapi kalau bapak yang marahin langsung. Dia. Kayaknya nggak terima. Iya. Oke, kasih ya. Tapi memang kita kalau lihat dari persahabatan antara Daud dan Yonatan ya itu menarik ya karena Yonatan bilang dia mengasihi Daud lebih seperti dirinya sendiri. Betul. Ini luar biasa seperti perintah Yesus nih. Nah yang percaya berikut yang percaya Pak ya. Nih dalam kasih itu dalam persahabatan itu ada percaya gitu Pak. Apa nih yang kira-kira? Ibu lah, tetap harus ibu duluan. Ya, gitu ya. Kalau percaya itu ya kan Yesus sudah memberikan contohnya ya, Yesus sudah memberikan kepercayaan kepada kita bahwa ini loh saya sebagai sahabatmu, ya kan? Jadi otomatis pun kita harus benar-benar percaya kepada Dia. Dan kalau penerapannya kepada orang lain, kita juga harus membuka diri untuk menjadi sahabat mereka. Dan istilahnya kalau kita menerima keluhan mereka atau share dari mereka, janganlah kita menceritakan ke orang lain. Oke. Oh iya betul. Artinya benar-benar menjaga kepercayaan ya. Betul. Jadi setiap orang yang percaya lu kesah itu jangan sampai kita jadi malah ngebocorin Bu ya. Betul. Dan malah kita harus doakan dia. Ya, penting ya itu sesuatu. Jadi harus menjaga. Kayak waktu itu saya dengar ya cerita mengenai bapak ya yang
di rumah apa? Doti ya? Ya, gimana tuh Pak? yang apa nih, Yang ada orang cerita apa? Bapak mau nanya gitu iya. ya? Mau Maksudnya nanya. Latania putri kita menceritakan ke Ah, Bapak. Iya, contoh kayak putri kami kan, ada adik apa anak kakak saya, Ya, ada saudara lah ya. Anak Ya. dari adik saya, Ya, dia sering share Cerita, dengan ya. putri kami. ya, Yang luar biasanya, biasa kan kalau anak-anak kan bapaknya datang, tadi cerita apa tuh ya, dia ke kamu? Ya, Biasanya mereka ceritakan. ya, ya. Ini nggak mau cerita, sampai saya korek-korek pun dia nggak mau cerita. Iya. Dia bilang, Bapak nggak usah korek-korek. Ah. Saya juga nggak bakal cerita ke Bapak, kata gitu. Saya bilang, Harus belajar Dia Pak, menjaga Ya. kepercayaan. Itu karena Betul. kalau orang cerita, Iya. itu nantinya tuh dia mempercayakan. karena mamanya dia kan tanya ke saya, karena Ya. kan adiknya saya. Ya. Jadi tadi cerita apa? Nggak mau kasih tahu dianya. Iya. Jadi saya bingung, dia bilang, loh nggak mau kasih tahu. Ya itu mereka persahabatannya seperti, pokoknya nggak boleh orang lain tahu selain mereka berdua. Ya, ya. Anak-anak kami seperti itu Pak Oh, modelnya. luar biasa Dari ya. yang nomor 1 sampai nomor 3. Itu benar-benar diajarin gitu ya, benar-benar harus pegang rahasia. dan menjadi Rahasia. kepercayaan. Betul. Orang berani mengandalkan dia gitu ya, Iya. untuk percaya. Susah Dan itu Pak. Dan, Itu susah. dan Nggak kita gampang. ingatkan mereka tetap mendoakan sahabat mereka ya. kepada balik lagi Ya. kepada Kristus. Ya, Supaya mereka kan cuma sebagai sahabat, Ya. tidak bisa menolong ke dalam kan. ya, Yang ya. bisa menolong ke dalam adalah Tuhan Yesus Ya, itu sendiri. menjamah hatinya Ya, gitu ya. Dengan Ya. cara apa ya kita mendoakan mereka Ya, juga ya, gitu Pak. Mungkin saya tambahkan Pak, Ya. mungkin kita punya kasih, punya semuanya, tapi Ya. kalau saya tadi berpikir kalau kita nggak punya waktu, Ah. ya kan, untuk kita mendengar, ya kan, untuk kita memberi diri, nggak punya waktu, itu mungkin untuk menjadi seorang sahabat susah. Ya. Karena kita, contoh mamanya kalau tadi saya bilang tadi, saya lebih percayakan ke ibu karena saya kerjakan, Ya. dia lebih banyak waktu dengan anak-anak. Jadi akhirnya waktunya, terus terang saya nggak pernah lembur di kantor dari saya kerja pertama karena prioritasnya keluarga. Ya. Ya. Jadi saya biarkan dia nanti ceritalah terakhir bagaimana ke saya, nanti sama-sama nanti bergumul lagi apa harus kita buat selanjutnya. Jadi waktu itu Perlu saya lihat ya. perlu sangat sekali. Perlu ya. Seperti kita tadi kalau putri kami lagi dipanggil nih, Ya. dia mau cerita, kami harus memberi dia Ya. kesempatan untuk Ya. nginep di sana. Ya, untuk itu penting cerita. gitu ya, Iya. karena zaman sekarang orang saking sibuknya nggak punya waktu. Ini Nah, itu pengalaman Pak, bahaya itu. pengalaman saya gitu Pak ya. Ya. Kebetulan saya kerja di satu bank di sistem. Itu anak-anak milenial sekarang, generasi X, kalau udah problem tuh seperti main game. Begitu main game, nggak selesai kan, riset dari nol lagi kan. Ya. Nah, itu terjadi pada waktu ada problem. Oh. Kalau dulu kami harus apa nih? Ya, masalahnya Tulis apa dulu gitu, apa, gitu tulis. ya. Kemudian kalau fallbacknya bagaimana? Ah. Kalau anak sekarang enggak, tiba-tiba mati. Kami kaget kan? Ah. Kenapa mati? Ya mereka seperti main game, tinggal mati. Jadi kau tanya kenapa dimatiin? Ya seperti riset, kayak main game. Nah saya pikir salah satu yang juga membuat anak-anak muda itu kesepian karena game itu terlalu banyak menguasai mereka. Dari pagi, siang, Jadi sore. hidup sendirian dong Ya, gitu ya. jadi main game itu kan seru itu. Iya, iya. Nah, sehingga waktu itu kami punya waktu gini, kalau kami dulu, kamu boleh main game tapi Sabtu dan Minggu. Waktu anak-anak. Senin sampai Jumat itu nggak boleh pegang. Oh, ya, ya. Atau di meja makan pun mereka nggak boleh pegang. Ya, Gitu. ya. Jadi ada juga kadang penerapan. Ada rule dalam Ya. dalam keluarga ada rule. Ya, ada ya, rule. Jadi betul. itu kadang-kadang kita orang tua lupa dengan rule Ya, itu gitu ya. ya. Jadi membuat mereka terus terbuai dengan gadgetnya Ya, mereka. mengingatkan kita ada 3 R dalam Ya. keluarga tuh. Ada relation, Ya. ada rule dan ada role. Ya. Ya, peran dan tanggung jawab ya. Oke. Saya lihat sih tambahannya. Ya, terima kasih Pak Robert. Nah, yang terakhir tadi ya dari langkah-langkah tadi, ketika tadi kita menerima Yesus itu ada kasih, ada sukacita, ada kasih, kemudian ada percaya gitu ya. Dan tadi harus membuka diri Untuk orang lain. menjadi orang lain, jadi sahabat. Nah, gimana nih Pak pengalaman Bapak Ibu nih menjadi sahabat, membuka diri nih, nggak gampang nih, gitu. Apalagi kalau kita banyak bergaul, kalau mungkin dengan orang-orang seiman Ya. gitu ya, yang satu gereja, satu ini mungkin gampang. Gampang, oke. Nah, betul. bagaimana dengan orang-orang yang tidak? Nah,
langkah yang saya lakukan adalah membuat mereka percaya dulu kepada saya. Artinya mereka keluh kesah mereka lakukan. gitu. Gitu. Caranya? Nah, saya biasanya mendengar mereka. Dan Sering ketemu berarti kan? Iya, biasanya kami kalau di komplek Seminggu itu ada beberapa kali seminggu ya. 2-3 kali bertemu. Oh gitu. Dan mereka ada eventnya, ada medianya ya? enggak, kami kumpul ada di pohon mangga biasa. Enak dong ya. Jadi Iya. ada kayak orang ngaso apa gitu Iya, ya. jadi gitu pohon ya. mangga ada bangku-bangku, jadi kami duduk cerita-cerita lah. Enak tuh biasanya. Ya bisa Sabtu pagi, kalau enggak malam gitu Iya, kan. iya. Dan biasanya mereka cerita. Hmm. Sampai saya kaget begini, pada waktu kemarin karena mereka sudah percaya pada saya. Ya. Waktu terjadi sesuatu pekerjaan di jalan kami itu, Ya. sampai dia bilang, Pak Robert ketuanya, ketua teknis. Saya kaget kan. Loh, padahal banyak orang-orang yang Ya. bisa ditunjuk, tapi Ya. mereka menunjukkan saya. Berarti kan mereka sudah mulai Ya. Ada percaya. mulai percaya, percaya gitu ya. kepada saya. Jadi Karena Bapak membuka diri ya, terlebih dahulu gitu ya. jadi tidak mau membuka diri, mau mendengar- mendekatkan diri iya. ya. Jadi kalau Ya, mereka ya. nongkrong, saya bilang, Ya. wah saya ikut, saya nongkrong. Ya, Nanti ya. kadang-kadang banyak cerita, Ya. ya saya ikut-ikut aja begitu ya. Ya, Jadi, ya. tapi bagaimana saya bisa kadang-kadang memberi nasihat Ya. kepada mereka gitu ya. Ya. Tidak Ya. ada hal yang kita bisa masukkan Ya, gitu. ya, ya. Dan kadang-kadang kayak pada puji Tuhan, ya saya katakan kepada mereka gitu ya. Iya. Jadi hal seperti itu yang mungkin penerapannya jadi Ya. jadi kalau saya mau cerita tentang Yesus mungkin mereka langsung tolak saya mungkin ya. Ya. Jadi Ya, buka baik. diri dengan apa yang kita seperti bergaul biasa Ya, lah, ya. sehingga mereka percaya dulu kepada Ya, saya. Percaya dulu ya. Ya kalau Nah. sudah itu gampang sekali. Ya, ya. Nah, Ibu nih, apa nih pengalamannya khususnya gimana Bu penerapan apakah menjadikan anak-anak sahabat dalam rumah tangga gimana nih Bu? Penerapannya nih Bu ya. Kalau Atau keluarga Iya. mana gitu ya. Kalau anak-anak masih kecil, istilahnya itu kita bisa ngatur mereka ya. Ya. Tapi setelah dewasa mereka itu memang harus kita ajak sebagai teman, teman diskusi. Teman diskusi. Kadangkala kita harus diam, tapi di dalam diam itu secara pribadi nih saya berdoa Tuhan, saya tidak tahu apa pergumulan mereka, apa kasusnya mereka, Ya. apa yang harus mereka hadapi. Ya. Engkau tahu Tuhan, kalau memang Engkau izinkan, biar dia cerita kepada saya dan ajari juga saya untuk apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya katakan. Dan puji Tuhan itu terlaksana Terus, beberapa kali. jadi mereka ada biasa aja, ya? ada aja Mau, yang berarti mereka mau bercerita ya. otomatis karena Mau membuka balik diri. lagi tadi kan saya udah bilang Tuhan Yesus, saya kan nggak tahu keadaan mereka. Kan kita balik ke senternya lagi kan. Sehingga dia sendiri yang mengatur semua sehingga terjadi pembicaraan itu. Ketika terjadi pembicaraan itu, makanya kita sebagai orang tua lahir duluan berarti kan kita harus memberi nasihat yang baik kepada anak-anak kita. Nah, dan situlah terjadi pembicaraan itu. Mah tadi saya begini. Mah tadi saya begini. Jadi kita share di situ. Jadi bukan sebagai kayak dulu lagi mendikte, tapi itu begini loh. Mau mendengar ya, Mbak Dewi ya Bu ya. Kita mau Banyak mau mendengar, mendengar. Itu kunci nomor satu memang banyak mau mendengar. Kalau mendikte terus lama-lama anak nggak mau membuka Nggak mau, diri. akan menjauh mereka, Akan menjauh. Pak. Ya, puji Tuhan kalau keluarga Bapak Ibu ya itu anak-anak tuh berani membuka diri, terbiasa membuka diri daripada dia membuka diri di sosmed itu Ya, itu lebih anak repot sekarang ya, soalnya Pak. dikit-dikit kalau ada langsung diposting di sosmed. Nah, itu kurang elok lah ya. Betul, Ya, betul. seperti kayak Tapi gitu. ada satu Pak yang mesti saya tambahkan dari Ibu mungkin Ya. ya. Kita ngomong, tapi kalau kita nggak ada sesuatu yang diteladani sebagai orang tua, mereka tidak akan mendengar. Nggak respect lah ya. Jadi kami senantiasa membangun bagaimana saya sebagai orang tuanya memberi contoh. Ya. Gitu. Contoh umpamanya gini, kalau kami berantem, kami nggak boleh kasih tunjuk mereka kami berantem. Kemudian kalau apa-apa kami sepakat dulu. Kalau udah sepakat, kan bisa kan anak sekarang pintar kan. Dia ngomong sama bapaknya, ngomong kepada ibunya, bapak ibunya berantem. Seperti itu kan. Nah, jadi kita kompak dulu berdua gitu. Kompak, Jadi kalau dengan kompak berdua orang tua,
jauh lebih Ya. mudah. Mau ngomong sama bapak, sama papanya, ya. ngomong sama mama sama aja Sama, gitu karena kita sepakat. ya. Ya. Apalagi pengalaman suka begitu kan, Ya. ngomong, mama ngomong gini padahal Ya. nggak seperti itu gitu kan. Ya penting banget ya, penting sekali buat kita semua Bapak Ibu ya, bagaimana penerapan Yesus menjadi seorang sahabat, kita menjadi sahabat bagi orang lain, itu konsekuensinya. Ya. Kita mulai dari keluarga dulu, itu sangat penting ya, agar anak-anak itu mau membuka diri, mau bercerita, mau berkeluh kesah, sehingga salurannya ada gitu ya, bukan liar gitu ya. Baik, kita simpan dulu perbincangan dengan tamu kita kali ini, karena saya akan membacakan jawaban atas kesulitan dari tamu Kesaku sebelumnya, yakni dalam topik Habits for Better Parenting ya. Pertanyaan pertama waktu itu ya, bagaimana menanamkan atau memberikan pemahaman akan pentingnya purpose ya pada anak-anak ya. Ini ada sharing dari Ibu Nova Bekasi, jawaban sebagai berikut. Ini adalah proses yang pada intinya anak-anak perlu terus-menerus ditanamkan firman Tuhan setiap hari lewat renungan pribadi atau mesbah keluarga. Sehingga imannya bertumbuh dan percaya kepada Tuhan, bahwa dia akhirnya mendapatkan pemahaman sebagai berikut ya. 1. Siapapun dia pasti memiliki potensi khusus yang sudah Tuhan karuniakan kepadanya ya, dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 ya. Yang perlu diasah, dikembangkan dengan tulus atau ikhlas, rajin dan sukacita ya. Yang kedua, bahwa keberadaannya di tengah dunia ini dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, dibaca lagi dari Roma 14 ayat 6 sampai 8. Sebagai wakil Tuhan atau gambar dirinya lewat potensi khusus yang sudah diberikan kepadanya. Ya, kembali lagi kepada poin A tadi ya, untuk bermanfaat bagi sekelilingnya atau menjadi berkat dan kesaksian. Sehingga ia sadar keberadaannya di tengah dunia ini untuk memiliki tujuan khusus dari Tuhan. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menemukan passion pada anak, terutama bagi anak-anak yang tergolong berkebutuhan khusus? Ini juga sharing dari Ibu Nova. Menemukan passion sejak dini pada anak-anak merupakan hal penting yang perlu dilakukan oleh orang tua. Dibutuhkan kesabaran dan pengamatan atas kegiatan-kegiatan yang anak-anak lakukan. Seperti sebagai berikut. Yang pertama, yang seringkali berulang dilakukannya dan merasa betah di situ. Bersemangat dan tidak mudah lelah. Ada rasa exciting dalam melakukannya dan memberikan hasil, ada progres ya yang meningkat tajam. Dan perlu juga memberikan kegiatan-kegiatan ekstra lainnya seperti memberikan kursus-kursus ya, seperti di kesenian, keterampilan dan lain-lain untuk memastikan pilihannya yang terbaik. Sehingga pada akhirnya ia dapat menemukan bidang yang paling pas yang membuat dia sangat termotivasi atau passion ya. Untuk anak yang berkebutuhan khusus sebenarnya semua dapat digunakan, tapi mungkin lebih sabar, intensif pengamatannya dan lebih banyak umpan yang diberikan. Demikian sharing dari Ibu Nova Bekasi yang juga dapat saudara lihat pada komen YouTube di Kesaku tersebut. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi beliau, dan bagi saudara yang ingin menambahkan pengalamannya, silahkan dapat mengisinya di kolom komen Kesaku tersebut ya. Baik, selanjutnya adalah sesi berbagi solusi di mana saya berikan kesempatan kepada tamu kita yang hebat kali ini ya untuk menyampaikan masing-masing satu pertanyaan kepada keluarga-keluarga pendengar program Kesaku atas tantangan atau kesulitan yang bisa terjadi dalam menerapkan petunjuk dari topik kita kali ini. Silahkan, siapa dulu? Tetap Lagi. ibu dulu. Tetap ibu dulu, ladies first selalu ya. Oke. Oh, kalau yang kayak gini ladies first Mbak ya. Silakan Ibu. Oke, Ya. pertanyaan dari saya, bagaimana tips menjadi sahabat dan teladan bagi anak-anak kita? Boleh diulang lagi Ibu? Bagaimana tips menjadi sahabat dan teladan bagi anak-anak kita? Dari pertanyaan dari Bapak, silakan. Kalau saya melihat begini Pak, dari Ibu khotbah tadi, ternyata kesepian itu sesuatu yang dahsyat ya, sampai Ya. bunuh diri. Ya. Nah, judul kita karena lebih kuat bersama Bersama sahabat, ya. Itu kan tujuan dealnya. Ya.
Artinya kita sekarang berperang bagaimana kesepian ini menjadi sahabat, Ya, kan? ya, Nah, betul. Ya. itu berarti harus ada Tindakan langkah-langkah. gitu, Jadi langkah. kira-kira Oh, ya. langkah-langkah apa yang mungkin pengalaman kita yang kita bisa share Ya. untuk kita bisa mencapai dealnya tadi lebih kuat menjadi bersama lebih kuat dengan sahabat. Nah, kira-kira langkah apa yang mungkin sederhana atau mungkin yang besar ya yang bisa kita bagi sama-sama sehingga kita mencapai itu bersama-sama juga. Oh. Itu apa kira-kira strategi atau persiapan gitu ya? tipsnya Ya. kita persiapan kita gitu. Gitu. Jadi Oke. itu kayaknya perlu kita share untuk sama-sama kita bagi. Nanti mungkin ada pengalaman yang saya tidak dapat, saya bisa dapatkan dari para pendengar yang lain atau pendengar yang lain punya pengalaman yang goalnya lebih besar dari yang kita pikirkan. Gitu. Jadi bagaimana langkah-langkah yang awalnya atau langkah-langkah seperti kita berperang lah, ada strateginya atau apanya. Itu mungkin pertanyaan dari kami. Ya, baik. Ini adalah kesempatan dari keluarga-keluarga Kristus, pemirsa Kesaku, untuk berbagi pengalaman atas kesulitan yang disampaikan oleh tamu kita kali ini. Yaitu dengan cara menuliskannya pada kolom komen YouTube di acara Kesaku ini yang nantinya akan kami bacakan di program Kesaku berikutnya. Di mana hal ini dapat menjadi referensi atau solusi bahkan berkat bagi keluarga lainnya. Dengan demikian berakhir pula acara Kesaku. Kami berharap acara ini dapat bermanfaat bagi keluarga-keluarga Kristus dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada tamu kita, Ibu Ranap. Sama-sama. Pak Siregar. Sama-sama Pak. Yang telah berkenan berbagi cerita untuk keluarga jemaat Tuhan kali ini. Sampai bertemu di bulan depan dengan topik yang tidak kalah menarik. Kesaku. Keluarga sehat, anak kuat. Anak kuat, keluarga sehat. Shalom.